Punya agama kalau nggak punya kemanusiaan, nggak ada artinya. Iya. Nggak ada artinya. Halo semuanya, kembali lagi ke Legacy Network. Bersama saya Steven Marcelo Darwan, dan di sini ada Leon yang pada akhirnya kembali lagi ya pada episode kali ini. Dan ada Jeremy juga. Dan pada kesempatan kali ini, pada episode kali ini, kita kedatangan Bapak Said Akil sebagai mantan Ketua Umum PBNU dan saat ini menjabat juga sebagai Rektor dari Universitas UNU dan sebagai Komisaris Utama PT Kereta Api Indonesia. Betul ya Pak ya? Betul. Tepuk tangan dulu dong. Oke, silakan. Oke, so untuk question pertama, bagaimana NU bisa menjaga visi, misi, budaya organisasi selama 100 tahun? Bismillahirrahmanirrahim. Masyarakat Indonesia pada dasarnya masyarakat yang berbudaya. Jauh sebelum ada negara Indonesia sudah ada beberapa kerajaan-kerajaan, Majapahit, Pajajaran, Sriwijaya dan seterusnya, dan masyarakat yang terbuka sehingga menerima kedatangan berbagai macam bangsa. Bangsa Chinese sudah datang sejak lama, kemudian bangsa Arab juga datang, kemudian di kemudian hari India juga datang dengan membawa agama Hindu. Nah, kemudian agama Buddha datang. Walhasil masyarakat Indonesia masyarakat yang terbuka, yang fleksibel ya, bisa menerima budaya dari manapun datangnya, bisa mengambil sisi-sisi positif dari manapun datangnya. Maka masyarakat Indonesia itu masyarakat yang sebenarnya sudah baik sejak dulu, sudah beradab berbudaya sejak dulu sebelum jadi negara Indonesia. Nah, NU sebagai kelompok umat Islam yang santri yang mengamalkan ajaran agama Islam, perintah-perintah agama dijalankan, itu namanya kelompok santri, bukan hanya KTP. Kalau KTP namanya Islam abangan. Kalau yang mengamalkan perintah-perintah agama Islam santri. Nah, santri itulah adanya di antara lain di NU kebanyakan. Ya ada yang di ormas lain ada. Kelompok Islam santri ini kelompok yang pada dasarnya dari awal sudah berbudaya, berperadaban, berakhlak, bermoral, beretika. Kemudian Kiai Hasyim Asy'ari, kakeknya Gus Dur, memberi wadah, memberi tempat masyarakat santri ini sebagai organisasi kemasyarakatan, memperkuat civil society, namanya Nahdlatul Ulama. Jadi dari awal memang NU sudah masyarakat yang berbudaya, beradab, berakhlak, beretika, bukan masyarakat yang biadab, mohon maaf. Tapi sejak awal, sejak lahirnya NU ini masyarakat yang berbudaya. Akan tapi NU punya prinsip yang tidak pernah bergeser. Silakan ganti rois amnya, ganti ketua umumnya, tetap prinsipnya tidak berganti, tidak berubah. Satu, NU adalah Islam yang bahasa Arabnya tawassut, moderat, jauh dari radikal kanan atau ekstrem kiri, jauh dari radikalisme, ekstremisme, apalagi sampai terorisme apalagi. Dan yang sebelah kiri liberalisme, sekularisme juga tidak. NU selalu berada di tengah. Yang kedua, umat Islam NU adalah umat Islam yang toleran, menerima perbedaan, menghargai perbedaan bahkan. Karena perintah Al-Quran seperti itu. Itu perintah Al-Quran. Perbedaan itu sebuah keniscayaan, justru untuk saling memperkuat, saling tolong menolong, bahasa sederhananya lah ya, saling mendukung. Kalau mau saya bacakan ayat Qur'annya ya. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Wahai manusia, saya ciptakan kamu sekalian laki dan perempuan, dan saya ciptakan kamu sekalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arufu, untuk saling mengenal, bukan untuk saling bermusuhan atau saling menghargai satu sama lain. Saling mengenal, saling mendukung, saling menyempurnakan. Nah, seperti itulah prinsip Nahdlatul Ulama sejak didirikan sampai sekarang. Silakan ganti pemimpin, ganti ketua umum, ganti gaya lah. Tapi prinsipnya tidak berubah. Jadi, tetap sama ya? Tetap sama. Berarti NU itu dari zaman dulu sejak didirikan memiliki tujuan yang sama dan tidak akan berganti. Iya, benar. Mau berganti pemimpin pun pasti tujuannya tetap satu yang sama. Tujuannya begini, antara lain prinsipnya ya, antara lain mendahulukan akhlak daripada hukum.
Jadi kalau dakwah kiai-kiai NU atau saya sendiri kalau menyampaikan dakwah Islam, yang kita dahulukan akhlak, kemanusiaan. Bukan harus sholat, kalau enggak masuk neraka kamu. Nah, itu bukan itu, bukan. Tapi akhlak, bukan teologi, bukan yang dahulukan. Ayo kita hidup bersama. Kita ini manusia, manusia itu bahasa Arabnya insan. Insan itu dari kata anas, artinya harmonis. Jadi kata insan itu artinya awal artinya, semula artinya harmonis satu sama lain. Ya. Tapi dalam kan nggak ada pergantian pemimpin dan sebagainya. Tapi gimana caranya tetap prinsipnya itu tetap bisa berjalan dengan lancar? Pastinya ada kayak kendala-kendala gitu nggak sih? Pasti ada dong. Yang namanya organisasi, gerakan tuh pasti ada tantangan. Dan tantangan sangat kompleks. Baik contohnya? Dari internal maupun dari eksternal. Contohnya ketika saya menjadi ketua umum ya, kalau terlalu maju berpikir, kiai-kiai tua marah-marah. Kalau kurang maju yang muda-muda ini yang marah-marah. Ya, itu kan juga tantangan. Menyatukan bedanya generasi itu harus bijak, harus arif. Bukan hanya logika rasional, tapi juga harus wisdom. Hikmah wisdom dari hati yang harus memimpin NU itu. Bukan hanya kecerdasan rasional, tapi juga harus kepekaan, kearifan, kebijakan, wisdom yang ada dalam hati kita. Dan pastinya ini ya berarti ya kayak menghargai. Kalau terlalu berpihak patah. Nah itu makanya mesti ini ya, mesti menghargai sesama lain, menghargai pendapat. Iya. Yang maunya yang tua menjaga tradisionalismenya, maunya anak muda ingin maju oleh NU ini modern. Nah itu kita harus ambil jalan tengah, selalu bijak. Kalau enggak patah. Ya, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana interaksi pengurus besar NU dalam menjaga misi, visi atau budaya dari NU sendiri, terutama dengan banyaknya orang-orang yang memiliki pendapat sendiri dan atau mungkin juga tentang budaya-budaya yang mulai masuk ke Indonesia ini gitu. Di samping ada ADRT sebagai guidance-nya kita berorganisasi, itu pasti. Juga ada ajaran nilai yang kita terima dari leluhur, dari para kiai, dari para wali itu lebih dari kiai wali songo contohnya. Bagaimana dalam membangun masyarakat, membangun agama Islam dengan baik, bukan dengan caci maki, bukan dengan menyalah-nyalahkan, tapi mengajak orang masuk agama Islam atau memeluk agama Islam dengan baik, dengan berada pendekatan akhlakul karimah kalau mau bahasa Arab, akhlakul karimah, akhlak yang mulia, itu sudah menjadi tradisi NU dari dulu sampai sekarang dan seterusnya. Jadi itu harus selalu kita pegang, tidak boleh keluar dari akhlakul karimah. Maka penceramah-penceramah NU, kiai-kiai NU jauh dari caci maki, jauh dari mencela orang lain. Kalau ada penceramah mencaci maki, mencela orang lain, bukan NU pasti. Pasti bukan NU. Kalau ngeritik boleh, kalau ngeritik harus malah, cuma tapi tidak saling mencaci maki. Contoh misalkan ada orang ceramah Jokodok, maksudnya Jokowi maksudnya, itu kita hindari betul di NU. Nggak ada orang NU mengatakan penghinaan seperti itu ya. Caci maki. Kritik boleh, kritik kebijakan pemerintah yang tidak pas, justru kita harus ngeritik ya. Jadi kita ini NU ini ketika mengkritik bukan oposisi, bukan target menggulingkan pemerintah yang sah. Kalau mengkritik, sekarang kalau mendukung bukan berarti koalisi. Ini bukan koalisi pemerintah, bukan, tapi advokasi. Mungkin intinya biar Indonesia ini tetap bisa berjalan dengan baik. Dengan baik. Masalah pemerintahan itu haknya partai politik. NU sebagai kekuatan civil society menjaga keutuhan, persatuan, kesatuan bangsa dengan kekuatan budaya, bukan kekuatan politik. Tapi pasti terlibat politik, hanya tidak main politik. Bagaimana NU menanggapi budaya-budaya baru dari luar yang masuk ke Nusantara yang cukup kita punya prinsip dasarnya begini dalam kalangan kiai-kiai. Al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Apa artinya? Memelihara tradisi yang dulu yang masih baik, menerima tradisi atau budaya baru yang lebih baik. Ini berarti tidak menyentuh prinsip, tapi sarana prasarana. Ya kalau kemajuan itu kemajuan, kita ambil dong, kita terima dong. IT, medsos, kita terima itu. Tapi prinsip-prinsip akhlakul karimah, kemuliaan akhlak, moralitas,
kita jaga, nggak bergeser dengan pengaruh Barat atau pengaruh Arab atau pengaruh Timur Tengah. Kita malah sering mengatakan bagi pemuda NU, silakan belajar agama di Arab, tapi pulang tetap menjadi orang Indonesia. Seperti saya 13 tahun di Arab. Pak Quraish Shihab, Pak Agil Munawar, ingat Menteri Agama itu, Gus Dur juga keluaran Mesir. Pulang tidak jadi orang Arab, tetap menjadi orang Indonesia. Sebaliknya yang kuliah di Barat, Amerika, Eropa, Australia, silakan pulang harus menjadi orang Indonesia. Budaya Indonesia lebih unggul daripada budaya Barat dan budaya Timur Tengah. Jadi silakan ngambil teknologi, sains teknologi dari Barat, dari Amerika, penting itu. Tapi pulang tetap jadi orang Indonesia. Menerima nggak apa-apa, tapi jangan lupa sama itu budaya Indonesia. Bahasa Arabnya tadi, memelihara tradisi lama yang masih baik dan bermanfaat, menolak atau mengambil tradisi yang lebih baik yang bermanfaat, menolak yang madarat, menolak yang madarat. Oke, untuk Pak Said, bagaimana cara menanamkan filosofi multiculturalisme di generasi muda dan peran Pancasila dengan membangun multiculturalisme? Pertama, yang muda ini yang saya harapkan harus berbasic ilmiah dulu, harus punya pedoman ilmu, apapun ilmunya, disiplin ilmunya harus punya itu. Gak boleh asal ngomong, gak boleh asal mengeluarkan pernyataan, tetap harus berbasic ilmiah dulu. Yang kedua, ada prinsip-prinsip yang tidak boleh dikritik atau disinggung. Pancasila, NKRI, Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika tidak boleh dikritik. 4 pilar istilahnya Pak Taufik Kemas, 4 pilar. Kalau saya 4 prinsip, kalau saya 4 prinsip, tidak boleh ditawar, tidak boleh dinegosiasi, hanya boleh didalami, dihayati, dikaji. Nah, oleh karena itu pemuda, mari kita sadar kekuatan kita ini, kita punya Pancasila. Bahkan beberapa tamu dari luar negeri kalau datang ke kantor PBNU waktu saya masih ketua umum, saya sampaikan kekuatan Indonesia adalah karena punya prinsip Pancasila. Bahkan pernah tamu Taliban dari Afghanistan datang ke kantor, saya terangkan Pancasila. Kita ini orang Islam, mengamalkan ajaran agama Islam, tapi negara bukan negara Islam. Bahkan negara membolehkan setiap agama yang resmi, yang 6 agama itu, Katolik, Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, mengamalkan agamanya masing-masing di dalam negara yang bukan negara agama. Jadi Indonesia bukan negara agama, tapi masyarakatnya harus beragama. Pilih agama 6, ada 6 agama. Tapi negaranya tidak berdasarkan konstitusi agama. Negara nation, kebangsaan. Juga ada question yang spesial dari penonton yang dari Amerika, dan itu adalah bagaimana penerapkan Pancasila dari zaman ke zaman, dari saat Presiden Soeharto sampai sekarang, dan apakah ada perubahannya? Pancasila itu sebuah nilai-nilai ketuhanan, yaitu bersifat teologi, naik ke atas lah, apa namanya, horizon, vertikal. Setiap warga Indonesia harus percaya pada Tuhan. Terserah Tuhannya apa, tapi harus warga Indonesia harus percaya pada Tuhan. Yang kedua, kemanusiaannya. Kita ini manusia kok, harus tetap punya prinsip kemanusiaan. Prinsip sekali itu, prinsip sekali itu. Punya agama kalau nggak punya kemanusiaan, nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Berbangsa nggak ada kemanusiaan, nggak ada artinya. Akan muncul bangsa yang egoistis, sombong, yang tidak berakhlak kalau tidak berkemanusiaan. Yang ketiga, persatuan dan kesatuan. Ya, memang negara harus bersatu. Kalau enggak, mudah sekali dihancurkan oleh musuh luar. Yang keempat, demokrasi, musyawarah melalui pilihan umum, demokrasi dengan kebijakan hikmah dan kebijakan. Ya itu harus musyawarah, segala harus dimusyawarahkan. Yang kelima, ini sayangnya kelima ini yang paling jauh dari panggang dari api. Keadilan. Jauh Pak, yaitu keadilan sosial. Ini yang paling jauh dari yang kita harapkan. Hukum masih tidak adil. Yang instansi berkaitan dengan penegak hukum masih miring-miring. Masih diatur lah ya. Nggak bisa diatur hukum ini. Masih pilih-pilih, tebang pilih. Itu yang sayangnya. Tapi Pancasila sendiri merupakan hal yang sangat luar biasa yang selalu saya sampaikan kepada para tamu dari luar negeri. Mereka tanya begini biasanya, di sini kok bisa tenang ya, sekian agama, ratusan suku, 7 agama atau 6 agama
bahkan masih ada agama animis yang lokal. Kok bisa bersatu ya? Di Afghanistan tuh hanya 7 suku. Afghanistan 7 suku, 100% Muslim. Tapi perang saudara sudah 40 tahun. Afghanistan. Di Irak hanya Islam, ada 2, Islam Sunni, Islam Syiah. Ada non Muslim, Kristen, Yahudi ada sedikit. Tapi perang saudara nggak pernah selesai. Ilmunya kalau kita lihat individunya luar biasa ilmunya. Tapi menjadi satu negara konflik terus. Suriah, apalagi Suriah hancur-hancuran Suriah ini. Lebanon, perang saudara nggak pernah berhenti. Libya, kacau balau. Somali, bubar berantakan, negara yang gagal. Yaman, sama sekali nggak bisa kita banggakan. Perang antar suku terus menerus. Di Indonesia, alhamdulillah, pada sukunya lebih dari 1000. Tapi tetap dapat berjalan dengan baik ya. Perbedaan suku justru memperkuat persatuan. Masing-masing banggakan sukunya silakan. Walau dalam Al-Quran, saya baca ayatnya ya. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha 'abdan bighairi 'ilm kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahu. Kata Al-Quran, jangan sekali-kali kamu mencaci maki non-muslim. Jangan mencaci maki non-muslim. Masing-masing umat mempunyai kebanggaannya masing-masing. Jangan sekali kamu caci maki umat, bahasanya, tradisinya, budayanya, kulinernya, apalagi cara berpakaian, agamanya, seni lagunya, yang caci maki. Masing-masing punya kebanggaan, punya pilihannya sendiri. Ya itu antara Jawa, Madura, Sunda, Batak, Dayak, Bugis, Ambon, Melayu, Chinese, dan Arab. Ayo kita bersatu. Dan mohon maaf, kebetulan yang Arab ini dulu ini sebelum reformasi, masyarakat Arab itu masyarakat yang hambal dan menyatu dengan pribumi, nggak ada apa-apa. Kiai-kiai Arab itu, orang-orang Arab itu pakai sarung, pakai baju koko. Setelah reformasi aja ini Arab pakai gamis, terus kelihatan sekali beringas, serem gitu. Ini baru belakangan ini. Aku sebenarnya penasaran dari diri aku aja sih. Pandangan Bapak kalau misalnya kan tadi kita ada menyinggung mengenai pilihan masing-masing kan. Bagaimana dengan kayak orang-orang yang mungkin memiliki pilihan untuk menjadi agnostik dan lain sebagainya. Menjadi apa? Agnostik, tidak mempercayai keberadaannya Tuhan gitu. Secara fitrah, secara naluri, manusia pasti percaya pada Tuhan. Itu palsu, itu ngomong itu bohong. Saya percaya pada Tuhan. Coba sakit. Coba naik pesawat oleng, pasti panggil Tuhan. Ayo naik perahu, naik kapal laut mau tenggelam, yang dipanggil siapa? Kalau nggak Tuhan. Sakit parah, dokter sudah angkat tangan, udah usaha masih tetap sakit, panggil siapa yuk? Jadi secara naluri manusia pasti percaya pada Tuhan. Tuhannya siapa? Nah itu masing-masing. Cuma mungkin dianya ketika sehat, happy, enjoy, dia nggak memikirkan Tuhan. Nanti kalau sudah mulai ada problem besar, sakit parah, sudah diobati kesana kemarin nggak sembuh, baru ya Tuhan. Berarti menurut Bapak tuh orang-orang yang ateis tuh omong kosong. Omong kosong. Sampai dari hatinya pasti percaya pada Tuhan. Iya, betul. Mungkin pada akhirnya mereka akan ini mungkin menurut Bapak ya. Sekarang di Rusia walaupun masih komunis ada kebebasan. Dulu dilarang beragama Islam bangkit lagi, Kristen bangkit lagi, gereja, masjid dibangun baru. Sholat penuh di masjid itu. Saya sudah pernah ke sana ke Rusia. Setelah begitu pula RRT luar biasa, setiap masjid bagus masjidnya. Xinjiang, Hangzhou, Guangzhou, Chengdu, Kunming, Xi'an. Saya sudah pernah ke sana semua. Itu masjid besar-besar, bagus. Imamnya digaji sekitar 4 juta rupiah kalau itu rupiahnya. Asal jangan di luar masjid. Ceramah Islam di dalam masjid boleh. Dan dulu sekian puluh tahun berapa 50-70 tahun ya, masjid dijadikan gudang, dijadikan kandang babi, dilarang beragama, dilarang sholat. Begitu ada kebebasan, orang ingat agama lagi. Di Rusia maupun di Cina. Tapi kalau misalnya kayak begitu, dengan sebenarnya kan eksistensi mereka itu kita tidak bisa menolak. Maksudnya mungkin ada yang
di kehidupan sehari-harinya, seperti yang tadi Bapak bilang, mungkin karena posisinya lagi di atas, jadi mereka tidak mengakui Tuhan. Nah, tanggapan kita sebagai umat percaya ini yang percaya kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan gitu? Pendekatan. Contohnya kenapa Anda diskusi lah, kenapa Anda tidak percaya Tuhan? Ayo kita kejar. Banyak sekali hal-hal yang di luar materi, di luar rasional yang terjadi. Itu kan dari mana kalau bukan dari Tuhan asal mulanya? Keindahan alam semesta ini yang luar biasa. Dari mana? Apa lahir sendiri, muncul sendiri. Diskusi ya. Tapi apakah kita punya kewajiban untuk membuat mereka jadi percaya atau gimana? Secara prinsip wajib. Kita kewajiban terpanggil. Dengan diskusi tapi. Ya, dengan baik-baik ya. Dengan dalam Al-Qur'an dikatakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah masyarakat ke jalan Allah, jalan Tuhan dengan wisdom, wal mau'izatil hasanah, dan redaksi yang indah. Jadi sampaikan dengan santun, dengan cara yang baik, diajak diskusi. Misalkan otak manusia sama saja. Kalau diukur berapa senti sih otak, kok beda-beda ya. Einstein cerdas banget, kalau kita kok blow on banget. Apa bedanya itu? Itulah disitu ada tangan Tuhan. Ada karya Tuhan. Bapaknya sama, ibunya sama, kakak beradik, yang satu cantik, yang satu nggak cantik. Di mana itu? Kenapa itu? Yang satu ganteng, handsome, yang satu enggak. Pasti ada alasan tersendiri. Nah, itu ada tangan Tuhan di situ. Iya. Hasil banyak sekali kalau. Oke. Mungkin aku coba kembali lagi ke NU ya. Kan tadi sempat juga dikatakan kalau misalnya ada pendapat-pendapat dari yang sudah lebih leluhur, mungkin ada yang dari anak-anak muda. Tapi gimana cara pengambilan keputusan itu biar bisa tetap adil gitu? Kalau di NU semua kelompok ada ormasnya, ada organisasi. Ada bagian-bagiannya. Pemuda namanya Ansor, pelajar namanya PMI, Ibnu dulu, mahasiswa namanya PMII, ibu-ibu yang usia 40 tahun ke atas namanya Muslimat, yang kurang dari usia 40 namanya Fatayat. Nah, yang kiai-kiai di NU. Nah, semuanya mempunyai aktivitas sendiri-sendiri, mempunyai programnya sendiri-sendiri, ada artinya masing-masing, tapi pada ujungnya tetap di bawah naungan NU Nahdlatul Ulama. Jadi kata akhirnya di kiai-kiai, kata akhirnya. Jadi kalau misalnya ada pengambilan keputusan gitu, diskusi dari antara kata akhir pada Rois Am namanya, bukan ketua umum, Rois Am. Kalau sekarang Kiai Miftah Akhyar, dulunya Kiai Hasyim Asy'ari. Rois Am itu sesepuhnya lah ya, apa namanya, Rois Syuriah, Dewan Musyawarah, dia ketuanya, itu namanya Rois Am, yang memegang penuh kekuasaan otorita di Nahdlatul Ulama, kata akhir di sana. Saya ingin menanyakan juga, menurut Bapak ini kan banyak teori-teori tentang masuknya agama dan budaya Islam ke Nusantara. Menurut Bapak apa teori yang Bapak paling percaya? Jadi masuknya agama dan budaya Islam ke Indonesia itu lewat mana? Para pedagang. Asal mulanya para pedagang. Dari Cina atau dari Cina banyak, dari Arab juga ada, dari Persia juga ada. Persia juga banyak. Kalau dari Cina, ya, beberapa pedagang Chinese ada di pantai utara, mulai dari Kukang itu apa? Palembang, namanya Kukang, pelabuhan besar. Kemudian di pantai Batavia, Banten, Cirebon, Semarang, dan Surabaya. Puncaknya ketika Cheng Ho datang. Cheng Ho itu admiral, Ma Zheng Ho, itu dinasti Ming, tahun abad berapa? Abad 13 apa 14. Datang tujuannya 3, 1 dakwah, 2 mengamankan laut Cina dari perompak, penyamun, 3 dagang. 7 kali Cheng Ho datang ke Nusantara ini. 7 kali. Membangun kota Semarang dengan pelabuhan Semarang. Datang ke Surabaya, membangun masjid di Surabaya. Apalagi di Cirebon juga ada, di Cirebon. Di Cirebon rombongannya itu banyak, berapa ya? 200.000 lebih rombongannya itu. Banyak banget ya. Banyak. Diangkut kapal 27 kapal besar. Nah, rombongannya ada muslim, ada non muslim. Non muslim namanya Konghucu waktu itu. Belum ada Kristen Katolik belum. Datang ke Cirebon, maka di Cirebon itu ada apa namanya? Kelenteng yang sangat kuno sekali.
namanya di daerah Gunung Talang. Saya kan dari Cirebon, saya paham. Oh, iya. Terus ada pengikutnya perempuan cantik, masih sendirian, maka dinikah oleh Sunan Gunung Jati, wali di Cirebon, namanya Ontin. Itu rombongannya Cheng Ho itu. Bahkan jauh sebelum itu dulu, di Rengas Dengklok Kerawang ada seorang ulama kiai Cina datang dari sana, namanya Syekh Hasanuddin. Nah, beliau baca Qur'annya pinter, hafal Qur'an, maka disebut Quro, Syekh Quro. Mendengar ada agama baru Islam, Prabu Siliwangi dari selatan di Pajajaran marah, namanya Prabu Pamanah Rasa namanya. Berangkat ke Rengas Dengklok, mau saya bunuh itu Pak Haji itu. Sampai sana ada santrinya perempuan cantik, namanya Subang Larang namanya. Lagi baca Quran, suaranya merdu, anak cantik. Jangankan mau membunuh Pak Haji, malah kelepak-kelepak si raja ini. Ringkas cerita, masuk Islam. Dia masuk Islam karena ingin ngawin anaknya ini, Subang Larang ini. Ringkas cerita, terjadi perkawinan antara Prabu Siliwangi dengan Subang Larang yang muslimah. Akhirnya Prabu Siliwangi punya istri 3. Beragama Hindu namanya Ambit Kasih, agama Buddha namanya Ratu Asih Putih, agama Islam namanya Subang Larang. Nanti punya anak 3 yang terkenal, yang Islam ini. 1 Syekh Rahmatullah yang namanya Prabu Kian Santang yang mengislamkan seluruh tanah Parahyangan di Sunda. Yang kedua Syekh Somadullah atau Kiku Cirebon, Bupati Cirebon lah. Kiku Cirebon, Bupati Cirebon, sakti itu. Dia punya kesaktian Ajidipa, bisa paham bahasa binatang. Halimun, bisa menghilang. Titi Murti, bisa jadi besar kelihatannya. Itu kesaktiannya Kiku Cirebon. Yang ketiga perempuan namanya Rara Santang atau Syarifah Mudaim, dinikah oleh Habib datang dari India, namanya Sayyid atau Habib Abdullah Azmat Khan, punya anak Sunan Gunung Jati, wali di Cirebon, salah satu wali Songo. Jadi Sunan Gunung Jati itu kalau dari ibu cucu Prabu Siliwangi, kalau dari ayah turunan Nabi Muhammad Habib. Bagaimana NU menanggapi orang-orang di Indonesia atau di seluruh dunia yang mengatasnamakan agama Islam tetapi dipakai untuk radikal-radikal? Itu Al-Quran mengatakan tidak ada kezaliman yang melebihi orang yang melakukan kerusakan mengatasnamakan Islam, yang paling zalim. Quran mengatakan, saya baca ayatnya, wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yad'a ila Islam. Orang paling zalim, orang paling kurang ajar lah, orang paling kurang ajar ada orang yang melakukan kehancuran, membunuh, membakar atau apalah dengan atas nama Islam. Jadi itu oknum ya? Banyak sekali oknum. Dan pasti kecampuran politik pasti. Iya. Ada tunggangan politik pasti. Untuk kembali ke topik, agama semuanya mengajarkan kemanusiaan. Ya. Kecuali kalau sudah kemasukan politik. Apapun jadi itu. Mau Kristen, mau Katolik, mau Buddha, mau dari Hindu. 6-7 agama itu ya. Nah, iya, kalau semuanya mengajarkan kebaikan kemanusiaan. Ya, begitu masuk ke politik langsung apa saja jadi. Iya. Misalkan gubernur dari Hindu, langsung agama Hindu untuk kampanye. Apa misalkan bupati dari Kristen, langsung agama Kristen untuk kampanye. Kebetulan mayoritas di Indonesia Islam, jadi yang radikal Muslim. Yang copetnya Muslim. Karena kuantitas banyaknya ya, di Indonesia. Jadi bajingannya juga Muslim. Iya. Cuma kalau di Filipina Katolik bajingannya. Iya, karena yang mayoritasnya Katolik. Orang mana? Iya. Di Amerika Kristen bajingannya. Iya. untuk kembali ke topik yang tentang wisdom. Bagaimana kita sebagai generasi yang muda bisa develop wisdom? Harus bisa. Bukan hanya tanya bisa tidak, harus bisa. Jadi wisdom itu adalah kearifan yang ada di hati, bukan logika yang ada di akal. Manusia itu punya 3 komponen sebenarnya. 1 akal yang untuk berpikir, 2 emosi yang untuk membangun hasrat, membangun cita-cita, membangun kemauan, yang ketiga kalbu atau hati yang untuk membangun kebijakan hikmah kearifan. Seperti contoh orang tua berpikir mencari nafkah, mencari uang lah katakan. Untuk apa?
untuk memberi kehidupan anak dan istrinya. Itu dari sini, dari emosi itu. Mencari uangnya dengan akal, bisnisnya dengan akal. Tapi untuk apa? Itu karena ada emosi mencintai keluarga. Tapi ada rasa cinta yang dalam hati, yang tidak bisa diukur dengan materi. Cinta ibu pada anak. Sama aja cinta ayah juga sama lah kepada anak. Itu bukan hanya ukurannya materi, bukan. Tidak ada cinta di dalam. Dari hati ya. Segala hal kalau dengan cinta akan menjadi indah. Betul. Sholat, puasa, saya ini belum nggak makan nih dari pagi sampai sekarang nih. Tapi kalau kita bareng dengan cinta menjadi indah. Kalau tidak bareng dengan cinta, beban. Mendengarkan lagu, saya misalkan mohon maaf, barangkali saya beda dengan Anda. Saya mendengar lagu rock barat, nggak suka saya, maka itu akan menjadi kegaduhan di telinga saya. Iya. Saya mendengarkan musik yang saya tidak senang menjadi kegaduhan di telinga saya. Tapi kalau saya mendengar musik yang saya senang, indah rasanya. Iya. Jadi dari pribadi masing-masing. Nah itulah. Ya. Anak kita walaupun jelek katakanlah, nggak ganteng, nggak cantik, cinta. Iya. Udah selesai. Iya. Nah, agama semuanya mengajarkan cinta, semuanya. Iya, betul. Iya. Dari setiap ajaran-ajarannya. Iya. Mau? Mungkin mengenai ini ya, mengenai budaya-budaya lagi ya. Kita sebagai generasi muda nih, kita bertiga ini, kita harus menanggapi budaya-budaya yang masuk ke Indonesia ini. Kita harus gimana biar tetap bisa dasarnya tetap harus mampu memilah-milah. Harus mampu memilah-milah yang tadi saya katakan. Sarana, prasarana, teknologi, medsos, digital, ayo kita kuasai. Bahasa, ayo kita kuasai. Bahasa asing, Inggris, Prancis, Jerman, Jepang, harus kita kuasai. Tapi yang harus kita gunakan hari-hari bahasa Indonesia. Ya. Dan saya orang Cirebon, jangan lupa bahasa ibu, bahasa Cirebon. Jadi, tidak boleh lupa dengan bahasa ibu Cirebon saya. Gunakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing. Boleh tahu, boleh punya informasi dari budaya luar, tapi tetap harus budaya Indonesia. Benar. Kalau nggak berbudaya apa artinya? Iya. Saya Indonesia. Nah, kok tidak berbudaya Indonesia? Ya apa bedanya dengan orang misalkan budaya Barat misalnya? Itu orang Barat. Ya, contoh misalkan Anda lulusan Amerika, pulang di samping bawa titel juga bawa budaya. Kok sana kemari bawa botol whisky, terus minum di tengah alun-alun, ya digebukin orang. Karena budayanya. Begitu pula tuh yang keluar Arab misalkan, pulang dari Arab kemudian pakai gamis takbir, ya juga nggak simpati ya, nggak simpati. Dan untuk kita sebagai generasi muda, apa yang bisa dilakukan untuk generasi muda untuk dapat mendalami Pancasila? Justru generasi muda punya tanggung jawab besar, karena tantangannya ke depan semakin besar daripada sekarang. Dunia sudah menjadi global, sudah menjadi kecil satu sama lain. Hubungan satu sama lain sudah menjadi kecil bagaikan telur saja kan, jadi genggaman yang kecil. Maka kita harus membekali diri kita dengan budaya, basic budaya. Harus bangga dengan orang Indonesia, bangga dengan Pancasila, meyakini kebenaran Pancasila. Dan budaya kita, luhur kita harus kita pertahankan. Teknologi ayo kita kuasai. Prinsip-prinsip budaya, gotong royong, terbuka, tidak egois, bahkan tidak hedonis. Ini hedonis ini bukan budaya Indonesia, ini hedon ini. Budaya Barat ini, budaya pamer. Orang Indonesia nggak ada yang pamer dulu. Budaya Indonesia nggak ada yang pamer. Orang kaya itu nggak pamer. Sekarang budaya pamer bukan budaya Indonesia ini. Dengan anak orang tua menghormati, orang tua dan anak menyayangi, itu budaya Indonesia itu. Sukunya apapun, anak hormat orang tua. Coba Timur Tengah, saya kan di Timur Tengah lama di Arab 13 tahun. Anak itu bisa melangkai kepalanya orang tua. Contohnya gimana? Ya orang tua lagi tiduran, dia melangkah, melangkai biasa, itu biasa, tidak jelek tidak. Itu budaya Timur Tengah. Ngasih sesuatu pada orang tua tangan kiri itu biasa. Lah kita enggak, kita tidak. Anak-anak tidak pantas lewat depan orang tua dengan tidak sopan. Nah itu budaya itu, memberikan sesuatu tangan kanan kepada orang tua. Harapan NU terhadap generasi muda untuk kedepannya?
Mari kita sebagai bangsa yang beragama, pertama mari kita pahami agama kita masing-masing. Kalau paham dengan benar, tidak akan radikal. Kalau paham dengan benar. Yang Kristen, Anda silakan pahami betul Kristen itu apa. Agamanya apapun yang penting pahami. Ya. Jangan setengah-setengah. Ya. Jangan setengah-setengah. Yang menjadikan radikal atau menjadikan agama, jadikan alat untuk permusuhan itu karena setengah-setengah. Yang kedua, sadar Anda ini orang Indonesia. Ada kewajiban mempertahankan jati diri, kepribadian sebagai bangsa Indonesia yang berbudaya. Yang ketiga, ya ayo kita jangan putus asa, jangan minder, jangan kecil hati. Kita bangsa yang besar, yang insya Allah dalam bahasa Islam insya Allah kita bisa menyamai Amerika, Prancis, Inggris, Jerman. Ya kita harus begitu, harus optimis. Optimis. Nggak boleh minder, nggak boleh. Iya. Bahkan kalau saya terang-terangan, Eropa sudah mentok. Kita mentok Eropa itu, sudah nggak berkembang lagi, udah mentok. Kita masih panjang. Iya. Kita masih punya masa depan yang masih udah panjang. Belum kita raih masih banyak. Itu teknologi yang ke depan masih panjang. Eropa udah selesai. Amerika, kita tahu lah Amerika. Kalau saya ikuti berita kejahatan, polisi yang diskriminasi dengan kulit hitam. Kalau demo pasti ada korban. Jangan kita tiru. Kita tidak seperti itu. Mereka bangsa yang tidak berbudaya, kita berbudaya. Hormati warna kulit yang berbeda itu. Hormati perbedaan warna kulit, bahasa, agama, suku dan perbedaan justru harus bisa dihormati. Itulah tadi Quran tadi perintah Al-Quran tadi yang saya sampaikan tadi. Ya. Mungkin bisa disimpulkan? Ya, untuk kesimpulannya, yang hal-hal yang kita bisa mendapat dari ini podcast ini adalah untuk kayak encourage dialog yang kayak dialog yang berhormati semua suku, agama, menghargai satu sama lain. Ada dengan respect, dengan cinta, dan dengan wisdom, dan dengan wisdom yang karena semua agama itu mengajarkan hal yang sama, yaitu cinta. Kebaikan, kemanusiaan. Kebaikan itu ada dalam setiap agama-agama yang 6, 7 itu ya Pak ya? 6 ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang udah menonton video kali ini. Terima kasih juga Bapak udah memberikan waktunya untuk bisa melakukan record video ini. Terima kasih banyak. Semoga juga teman-teman yang menonton bisa banyak belajar dari video ini. Kita juga bisa belajar sebagai generasi muda ya. Dan jangan lupa guys, di subscribe, di like, bisa di komen juga. Dan kalau misalnya mau masih ada pertanyaan-pertanyaan mungkin bisa di komen atau bisa ke sosial media kita. Thank you guys. Bye-bye. Bye.